Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berbahagia. Pertama dan yang utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, termasuk nikmat bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, yang kita syukuri, senantiasa ditambah dan ditingkatkan oleh Allah dengan lebih baik dan lebih hebat lagi. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan pada saat kita dipanggil menghadap Allah, kita semua berada dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kultum malam hari ini adalah Ramadan itu hebat. Mungkin kita bertanya, apa hebatnya Ramadan? Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan lain selain Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berkat keistimewaan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran, maka segala hal yang berkaitan dengan Ramadan itu serba hebat. Yang pertama, hebatnya panggilan puasa yang ditujukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu dilakukan serentak di seluruh penjuru dunia. Bahkan dengan mulai diberlakukannya kalender hijriyah global tunggal, kita semakin yakin perlahan tapi pasti umat Islam di seluruh dunia ini insya Allah bisa bersatu. Minimal bersatu dalam akidah, meskipun mungkin masih ada perbedaan-perbedaan dalam hal furu'iyah, dalam hal-hal yang bersifat teknis. Tetapi secara akidah kita semua disatukan oleh akidah yang namanya tauhid. Tauhid itu artinya sendiri adalah menyatukan, selain mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu hebat karena mendidik kita semua untuk keluar dari zona nyaman, dari comfort zone. Apa zona nyaman yang kita kemudian coba ubah? Yang pertama, biasanya mungkin kita bangunnya ngepas, pas mau sholat subuh atau pas setelah sholat subuh. Dengan berpuasa Ramadan, kita dibiasakan oleh Allah untuk bangun lebih awal, minimal sebelum subuh, karena kita punya agenda dan niat yang sama. Esok hari kita akan puasa dan kita perlu santap sahur. Bahkan hebatnya Ramadan, kalau kita biasa makan sehari-hari itu, ya anggap sajalah untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Tapi khusus untuk santap sahur, Nabi menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Santap sahurlah. Ini sama-sama makan sebetulnya.
Tapi Nabi mengatakan karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Meskipun yang kita santap nggak banyak-banyak amat. Mungkin cukup 2-3 suap atau 3 butir kurma dengan segelas air. Itu insya Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Sehingga puasa kita di siang hari menjadi kuat dan bertenaga. Ramadan selain mengajak kita keluar dari zona nyaman, di mana kita nyaman tidur biasanya, kita dilatih oleh Allah tidak sekedar santap sahur, tetapi juga menikmati udara dan oksigen paling bersih ketika waktu sahur. Karena itu terjadi pergantian dari oksigen sebelumnya ke oksigen hari ini, hari di mana kita berpuasa. Dan itu insya Allah menyehatkan badan kita, mencukupi asupan oksigen yang kita perlukan. Dan yang penting lagi adalah bahwa Allah membangunkan kita di waktu sahur itu agar kita tidak sekedar santap sahur, tetapi juga dianjurkan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, untuk berdoa, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di waktu sepertiga malam terakhir itu merupakan waktu yang istimewa, waktu yang mustajab, di mana Allah dan para malaikatnya turun ke langit dunia untuk melihat dan memantau langsung siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang mendekatkan diri. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan doanya. Siapa yang memohon kepadaku suatu permohonan, sebuah hajat, pasti aku akan penuhi. Dan siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Kalau Allah yang menjanjikan itu sendiri, berarti kita harus meresponi. Berarti kita harus memanfaatkan waktu yang istimewa itu agar kehebatan bulan Ramadan itu menjadi milik kita. Istimewanya lagi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bangun lebih awal, berarti kita disiplin nih dalam bangun tidur, kita mendapatkan keberkahan dari doa Nabi. Nabi berdoa kepada umatnya, dan doa Nabi itu tidak selesai dengan wafatnya beliau, tapi masih berlaku sampai sekarang. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun pagi. Jadi kalau bangunnya siang, termasuk di bulan Ramadan, itu nggak mendapatkan keberkahan dari doa Nabi tadi. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu pagi itu tidak hanya sekedar untuk sahur, tetapi juga yang terpenting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu di waktu sahur selalu beristighfar. Oleh sebab itu mohon kita biasakan sebelum adzan subuh, entah sesudah sahur atau sebelum sahur, kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya lagi, Ramadan itu mendidik kita untuk berjamaah, untuk memiliki spirit berjamaah, terutama berjamaah sholat subuh. Jangan sampai karena sahurnya kekenyangan, belum lama dari makan sahur langsung ngantuk dan kemudian tidur. Usahakan kita harus berusaha dalam tanda petik memaksa diri kita sedikit untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid atau musola terdekat. Karena apa? Karena satu-satunya sholat yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Quran Al-Fajr, sholat subuh, itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Inna Quran Al-Fajri kana mashhuda. Dan keuntungannya, kehebatannya lagi, kalau kita berangkat ke masjid lebih awal, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Apa yang dijanjikan oleh Nabi? Yang dijanjikan oleh Nabi adalah kita mendapatkan seolah-olah dunia dengan isinya.
Padahal kalau kita hidup dari sejak lahir sampai meninggal, mungkin kalau kita cari, kita kejar dunia itu nggak akan pernah dapat semuanya. Tapi Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi Ramadan menawarkan kita untuk menjadi pribadi hebat yang memperoleh aneka keutamaan, aneka pahala yang nilainya luar biasa besar, mega bonus. Terlebih lagi setiap subuh kita punya agenda untuk senantiasa bersedekah, sedekah subuh. Sedekah subuh itu disaksikan juga dan didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu malaikat pertama yang mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, beri ganti, beri kompensasi orang yang bersedekah pada pagi hari ini. Dan itu pasti doa malaikat diijabah oleh Allah. Sebaliknya malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang enggan bersedekah padahal dia mampu itu rizkinya seret, tidak menguntungkan, tidak menjadi banyak. Karena itu mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan hebat ini untuk menghebatkan diri kita di sisi atau di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan hanya dilalui dengan hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Karena kalau hanya itu yang dilakukan, seperti disinyalir oleh Nabi, puasa kita hanya dapat 2, rasa haus, rasa lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak, berarti banyak banget orang yang berpuasa tetapi yang didapat dari puasanya hanya 2, ju', lapar, dan atos. Ini bukan atos Sunda atau atos bahasa Jawa, nih atosnya bahasa Arab. Ya haus. Kalau atosnya Jawa masih mending agak keras. Kalau atosnya Sunda sudah selesai gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kualitas puasa kita itu hanya dapat 2 itu. Kalau kita hanya dapat 2 itu, puasa kita tergolong puasa kelas ekonomi, kelas rendah, yang oleh bahasa atau istilah Imam Ghazali disebut dengan siyamul awam, puasa orang kebanyakan, yaitu puasa perut dan puasa di bawah perut. Kita harus naik kelas. Kita harus berusaha menjadikan diri kita sebagai shaimin dan shaimat yang naik kelas. Kalau tadi kelas ekonomi, minimal naik kelas bisnis, yaitu siyamul khawas, puasa orang khusus, puasa spesialis, yaitu puasa panca indera kita, mata kita, pendengaran kita, lisan kita, kita puasakan, kita jaga. Dan puasa anggota badan kita, tangan kita, kaki kita tidak digunakan untuk melangkah kepada kemaksiatan. Tangan kita tidak digunakan untuk menandatangani sebuah kesepakatan yang isinya korupsi, kolusi. Tapi tangan kita digunakan untuk membantu, untuk menyantuni, untuk memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Itu puasa kelas bisnis. Nomor 2, idealnya kita naik kelas lagi, yaitu siyamul khawasil khawas, siyamu khawasil khawas. Kalau diibaratkan tiket kereta atau tiket pesawat itu adalah kelas super eksekutif, kelasnya VVIP, kelasnya kelas yang high class, yaitu puasa totalitas, puasa lahir batin, puasa hati, puasa pikiran, bukan hanya puasa anggota badan, puasa panca indera. Kalau hati kita senantiasa kita bersihkan, hati kita senantiasa diisi dengan zikrullah, pikiran kita selalu positif dalam berpuasa, maka puasa kita tidak sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum. Puasa kita tidak diisi dengan main-main, entah main game, main gaple, dan main-main yang lain. Puasa kita tidak dibuang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semuanya serba dimanfaatkan
untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa itu hebat karena satu-satunya ibadah yang diakui ini milik Allah adalah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibihi. Kata Nabi dalam hadis qudsi itu, semua amal anak Adam, semua amal manusia itu untuknya, untuk kepentingannya. Tapi kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Jadi Allah itu sangat senang kepada orang yang berpuasa. Wa ana azzibihi, dan akulah yang akan memberi balasan sesuai dengan kasih sayang Allah kepada orang yang berpuasa. Apa salah satu wujudnya? Salah satu wujudnya adalah Allah sediakan pintu khusus di surga yang namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini disediakan secara khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Karena itu kita harus berpuasa sungguh-sungguh agar puasa kita itu bisa mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan berulang kali oleh Nabi dalam hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena harapan atau dorongan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni. Apa makna dosa-dosa masa lalunya diampuni? Kalau semua dosa sudah diampuni, berarti tinggal dimasukkan ke dalam surga. Kalau dosa itu tidak diampuni, jangan-jangan harus ditebus dulu, masuk neraka sekian lama. Baru kalau dosanya sudah habis, diangkat, dikeluarkan dari neraka dan kemudian masuk surga. Nah, orang yang berpuasa dijanjikan seperti itu, berarti kita harus berusaha agar meraih maghfirah, meraih ampunan dari Allah selain meraih kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan memahami puasa itu bulan yang istimewa, bulan mulia, bulan penuh keberkahan, bulan tarbiyah pendidikan, kita menjadikan momentum Ramadan kali ini menjadi lebih baik. Kita belum tentu ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Karena itu agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita bermakna, maka kita harus niati selama menjalani ibadah Ramadan ini dengan amalan-amalan istimewa seperti qiyamul lail, tadarus, ya, tarawih, sedekah, ya, memberi makan, takjil dan seterusnya. Karena apa? Karena Nabi SAW misalnya saking sayangnya kepada umatnya, beliau itu menggaransi siapa yang memberi takjil kepada seorang saja yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Berarti kalau kita ingin bulan Ramadan tahun ini pahala puasa kita itu lebih dari 30 hari, seandainya Ramadan itu 30 hari atau 29 hari, maka kita harus sering-sering memberi takjil, apakah berupa 3 butir kurma, minuman, air, apalagi nasi sebungkus atau sekotak nasi. Itu insya Allah akan melipat gandakan pahala ibadah puasa kita. Jadi dengan demikian puasa itu, Ramadan itu hebat. Ditambah satu lagi, ini yang terakhir, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Allah memberikan mega bonus kurang lebih 83 atau 84 tahun itu kalau dibulatkan. Dengan catatan kita nanti di akhir Ramadan banyak beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka mencari dan memperoleh malam kemuliaan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, kenyamanan dan kehusuan dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa lulus dan diwisuda oleh Allah di hari raya Idul Fitri
dengan predikat takwa yang setinggi-tingginya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.